prajurit sedang mengejarku. Ayo kita pergi dari sini. Tidak, Padmini. Aku harus menghadapi mereka. Karena aku seorang ksatria. Aku juga akan menemui Romomu untuk melamarmu. Kakang jangan gila. Kedua orang kita saling membenci. Mereka nggak akan memahami kita. Kemana mereka? Aku harus menyerahkan diri pada mereka, biar kita bisa hidup dengan damai. Baik, Kakang. Ayo. Ya tidak ada yang mengerti kita. Kita harus pergi demi cinta kita. Baiklah. Kurang ajar, Respati. Cepat temukan dia dan bunuh. Saya ingin putri saya segera kembali ke istana. Iya, Kang Mas. Ia juga telah menginjak-injak kehormatan kita, Kang Mas. Apa? Kebo Winarang memerintahkan pasukannya untuk membunuh Pangeran Respati. Cari mereka dan buang wanita itu ke jurang. Bawa Pangeran Respati kembali ke istana. Kebo Winarang pasti dalang di balik semua kejahatan ini. Dia sengaja menggunakan putrinya untuk merebut pangeran dan menguasai kadipaten ini. Aki Aksal pasti menggunakan putranya untuk menggait putriku agar bisa merebut kadipaten ini. Itu sangat memungkinkan, Kanjeng. Ini menyangkut harga diri kita, Kang Mas. Siapkan masukan. Kita hancurkan kadipaten Kurawan sekarang juga. Hidup Bang Untur! Hidup Bang Untur! Hidup Bang Untur! Siapkan pasukan. Buat kadipaten Menguntur menjadi lautan api. Baik, Kanjeng. Segera siapkan pasukan. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Bodoh akan mati di pertempuran. Nah, pintar bersembunyi sampai semuanya mati, lalu menjadi tumbuh. Lalu ku mengatakan, akulah yang akan menjadi raja.
Mulai saat ini, kamu resmi menjadi istriku. Dan mulai saat ini, kamu adalah dewaku. Keinginanmu adalah tujuanku. Kebahagiaanmu segalanya untukku. Bulan telah berlalu, tapi keberadaan Dewi Padmini belum diketemukan. Banyak prajurit kita yang gugur, tapi apa yang kita dapatkan? Kanjeng, Kanjeng, hamba membawa kabar penting, Kanjeng. Kabar apa? Hamba menemukan persembunyian Putri Padmini dan Respati. Apa? Di mana? Putri Padmini dan Respati itu berada di kawasan hutan larangan, Kanjeng. Kalau begitu, kirim prajurit ke sana sekarang juga. Tapi terlambat, Kanjeng. Putri Padmini dan Respati keduanya sudah menikah. Bahkan pada saat ini, Putri Padmini sedang hamil tua, Kanjeng. Hamil? Berani dia menodai putriku. Bunuh Respati dan bawa kembali pulang putriku. Tunggu. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan kandungan putriku. Tapi Kang Mas, bayi yang dikandung Putri Padmini itu mengalir darah musuh kita. Apa tidak sebaiknya kita bunuh saja bayi itu begitu dia lahir, Kang Mas? Tunggu. Anak yang dikandung Padmini adalah pewaris kadipaten ini, juga keris Gentala Cakra. Pewaris keris Gentala Cakra. Tapi bayi itu bayi Mas. Jangan buang waktu. Cepat kerjakan perintahku ini. Baik, Kang Mas. Ayo prajurit, ikut aku. Aduh, sakit. Bersabarlah, Kakak. Sakit. Kamu bangun. Ayo bangun. Minumlah ramuan ini. Ini bisa mengurangi rasa sakitmu. Kamu sabar ya. Aku akan ke desa untuk mencari dukun beranak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Sakit. Kakak, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku.
Bangkara. Padmini. Sayang, bangunlah sayang. Kita harus meninggalkan tempat ini. Karena pamanmu sudah mengetahui keberadaan kita. Apakah kan? Kita harus menyelamatkan diri. Ayolah, ayo bangun. Kakak, aku sudah tidak kuat lagi. Rasanya aku sudah mau melahirkan. Teruslah. Teruslah. Berjuang. Berjuang demi anak kita. Ayo. Ayo sayang. Kan, itu pasti bayi yang dilahirkan Padmini. Kita harus bisa menemukan. Ayo, coba cari. Dia cantik sekali ya, Kang. Iya, sangat cantik. Sama sepertimu. Sayang, lihat tanda lahir di kakinya. Boleh. Mana? Nah, Gawat, sayang. Ayo kita bersembunyi, sayang. Ayo. Tapi kemana suara tangisan bayi itu? Kenapa tidak terdengar lagi? sepertinya mereka sudah tahu tentang keberadaan kita. Pasti mereka bersembunyi. Kalian bakar gua itu. Cepat! Apa yang kalian tunggu? Baik, Gusti. Hati-hati. Bakar! Ya! Kakak, tapi kita pasti sudah tidak tahan menahan panas. Kamu tenang saja. Aku akan keluar menghadapi mereka. Sementara itu, kamu pergilah dan selamatkan anak kita. Jangan, Kakang, jangan. Paman di Bangkara pasti akan membunuh kamu kalau kamu keluar dari sini. Baiklah, kita akan bersembunyi di sebelah sana. Ayo. Hancurkan! Cepat!
Duduklah. Biar aku aja yang keluar dari sini. Paman di Pangkara tidak mungkin menyakiti aku. Kakang pergi sejauh mungkin. Selamatkan putri kita. Tapi Kakang, ini bukan saatnya untuk berdebat. Tapi ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan putri kita. tidak, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Ya, yuk. Manis sekali. Ini saatnya kalian mati bersama. Normal, tangkap mereka. Paman, aku mohon jangan, Paman. Aku mohon. Lepaskan dia. Aku akan melakukan apapun yang Paman mau. Putriku. Asal Paman jangan menyakiti anakku. Lepaskan dan dia. suamiku. Lepaskan. Putriku. Putriku, jangan. Mohon tolong selamatkan putriku. Paman, di mana anakku? Di mana anakku? Dengan sangat menyesal, Apa maksud Paman? putrimu tidak bisa diselamatkan. Bayi kamu sudah mati, hangus, terbakar. Bohong! Paman bohong! Kalian, bawa Putri Padmini ke Kadipaten. Jangan, Paman. Jangan, Paman. Lepaskan Jangan bawa aku. dia. Padmini. Kakang! Lepaskan. Lepaskan. Jangan. Kakang! Jangan bawa istriku. Diam. Kakang! Lepaskan. Lepaskan. Jangan bawa istriku. Tidak! Kakang! Padmini.
Rasanya begitu berat melepas kepergianmu, sayang. Meskipun ayah tidak pernah mendengar tangisanmu, tapi wajah cantikmu akan ada selalu dalam hati dan pikiran ayah. Di setiap kehidupan, pasti ada kematian. Ayah yakin Sang Hyang Widi pasti punya rencana yang indah buat kita. Beristirahatlah dengan tenang di surga loka, sayang. Ayah akan selalu merindukanmu. Suara tangisan bayinya semakin keras. Tapi di mana bayi itu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Aduh, lucunya. Kamu harus ikut aku, ya. Ayo, ayo, ayo. Padmini, bangun nak, bangun. Ini Romo. Apa kamu gak kangen sama Romo, nak? Bangun. Ampun beribu ampun, Kang Mas. Di Bangkaran, mana cucuku? Kenapa dia tidak balik bersama putri Padmini? Ampuni hamba, Kang Mas. Hamba gagal menyelamatkan cucu Kang Mas. Cucu Kang Mas mati saat terjadinya gempa, Kang Mas. Ampun beribu ampun, Kang Mas. Ternyata anaknya Padmini belum meninggal. Karena keris Gantala Cakra ini tidak akan berdiri kalau cucu keturunanku meninggal. Aku harus mencari anak itu. Karena mau tidak mau, dia adalah pewaris keris ini. Juga pewaris keturunan daripada Kadipaten. Ah! Istriku, coba lihat ini. Aduh, cantik sekali kamu. Ayo bangun, pelan-pelan. Bangun, lihat ini. Cantiknya. Tuh, lihat. Kenapa kamu belum juga mengubur bayi kita, Kang Mas? Ini bukan bayi kita. Aku menemukan bayi ini di reruntuhan di dalam goa batu jajar. Coba lihat. Cantik kan? Iya, Kang Mas. Dia sangat cantik. Bagaimana kalau kita kasih nama dia Nari Rati?
sekarang adalah saat yang sangat penting untuk diri kita. Saat di mana mewujudkan impian, menyatukan menjadi Swarna Bumi di bawah kekuasaan Singosari, dan menjadikan Singosari sebagai kerajaan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Tapi apa yang telah kalian lakukan itu? Hah? Ini sangat memalukan. Sebagai tumenggung, seharusnya kalian memberikan contoh yang baik buat rakyat. Tapi kalian malah sibuk mengumbar hawa nafsu dan berperang melawan saudara sendiri. Perbuatan kalian itu telah banyak menyebabkan kerugian buat negeri kita. Banyak prajurit dan satria yang mati sia-sia. Apa ini yang kalian inginkan? Beribu ampun, Kanjeng. Tapi Kadipaten Kurawanlah yang mulai terlebih dahulu. Itu tidak benar, Kanjeng. Kadipaten Mangunturlah yang menabuh genderang perang lebih dulu dan membunuh anak saya, Respati. Tapi Respati telah melakukan perbuatan mencoreng Kadipaten kami dengan menebar aib. Tapi anak kamu, Padminilah yang menggoda anakku lebih dulu. Kalau saja dia bisa menjaga dirinya baik-baik, pasti anakku tidak mau melakukan perbuatan seperti itu. Ini penghinaan. Hentikan! Beraninya kalian berlaku tidak sopan di hadapanku. Maafkan saya, Kanjeng. Maafkan saya, Kanjeng. Kalian duduk. Sekarang, dengarkan titahku baik-baik. Untuk rakyatku yang ada di Kurawan dan Manguntur, aku putuskan untuk menarik batas wilayah di antara mereka, yaitu Sungai Berantas. Pada Raja Jayawijaya. Kalian berdua aku tugaskan untuk mengawasinya. Barang siapa dari mereka yang berani melanggar batas wilayah yang telah aku tetapkan dan menabuh genderang perang, maka mereka aku anggap telah mengabaikan titahku. Dan hukuman yang pantas buat mereka adalah penggal kepala mereka. Kalian paham itu? Daulat Ayahanda. Daulat Ayahanda. Gendis, kamu lucu sekali. Kamu juga, sayang. Tolong, jangan ganggu aku. Dandi memanggilmu. Aku kesini untuk menjemputmu. Pergilah, atau aku akan teriak. Ayo. Ayo. Rati, tunggu. Hei, Rati. Tunggu, Rati. Jangan lari. Rati. Rati, jangan ke situ. Itu daerah musuh.
Hebat. Kamu hebat sekali. Terima kasih, Guru. Ini semua berkat bimbingan Guru. Guru, sepertinya ada yang butuh pertolongan. Ya, pergilah. Guru, aku mohon pamit. Aku nggak bisa. Tangan aku nggak sampai. Pegang ini, cepat! Bagaimana keadaanmu? Apa kamu terluka? Tangan kamu terluka sangat parah. Tidak apa-apa. Ini masalah kecil. Biar aku balut. Jangan. Aku bisa mengobatinya sendiri. Bagaimana bisa? Kamu sampai ke tebing itu. Tadinya aku terpeleset karena ada orang jahat yang berusaha mengejarku. Rumah kamu di mana? Aku orang Manguntur. Kamu orang Manguntur. Maafin aku. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar nggak sengaja. Tenang saja. Aku akan mengantarmu. Ayo. Terima kasih banyak ya. Kamu udah mau menolong aku. Sama-sama. Sejak kecil, orang-orang di desaku selalu bilang bahwa orang-orang di desa kalian sangat jahat dan juga berbahaya. Tapi hari ini aku nggak melihat seperti itu. Ada juga orang yang baik. Iya. Aku juga selalu dikasih tahu kalau orang-orang daerah kami itu jahat dan harus dibenci. Tapi hari ini aku juga sadar kalau di situ juga ada orang-orang yang harus dicintai. Sekarang pulanglah. Jangan lupa obat lukamu. Iya, terima kasih.
Dawuh Kanjeng Putri. Seret dia keluar dan jangan biarkan dia bekerja di Kaputran ini lagi. Baik Kanjeng Putri. Ampun Kanjeng Putri, jangan pecat saya. Ampun Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Kanjeng tidak apa-apa. Kanjeng. Kanjeng Putri. Cambuk. Akhirnya kita bertemu juga ya. Kali ini aku pasti akan menangkapmu dan membawamu ke romoku. Tangkap dia! Terima kasih Kisana. Kau sudah mau menolongku. Ini semuanya gara-gara kamu. Sudah tahu ini hari peringatan 14 tahun kematian ibunya Nari Rati. Tapi kamu malah sengaja menyuruhnya mengembalakan domba. Bapak kok jadi nyalahin ibu? Hah? Putri kamu itu sekarang pasti sedang berkeliaran di tempat lain. Putri kamu itu memang susah atur ya. Nanti kalau ibu banyak bicara, banyak nasihatin dia, ibu dibilang ibu tiri yang jahat lagi. Aduh, ibu, Bopo, ada apa sih? Berisik sekali. Suara kalian terdengar sampai ke dalam. Ini Bopomu selalu saja menimpakan kesalahan Nari Rati pada ibu. Bopo memang tidak adil. Apa kamu bilang? Aku tidak adil. Iya, Bopo terlalu menyayangi Nari Rati. Sementara Parwati, Bopo hanya menganggap dia sebagai anak tiri yang tidak perlu disayang. Jaga bicaramu. Meskipun Parwati itu anak tiriku, tapi aku juga sangat menyayanginya. Aduh, Bopo ibu, sudahlah, jangan bertanya lagi. Rati. Duh Gusti, kamu kenapa nak? Apa yang terjadi padamu? Rati dihukum sama Kanjeng Dyayu Laksmi, Bopo. Dihukum? Memangnya kenapa? Tanpa sengaja, Kanjeng Dyayu Laksmi jatuh dari kudanya, Bopo. Kemudian dia marah,
dan kemudian mencambuk aku. Yo Gusti, berani-beraninya kamu membuat dia marah. Bagaimana kalau sampai Kanjeng Putri balas dendam sama kita, ha? Diam! Di saat seperti ini seharusnya kamu khawatir sama Nari Ratih, bukannya malah bicara yang macam-macam. Maafkan Nari Ratih, Bopo. Harusnya di hari peringatan kematian ibu, Nari Ratih nggak pulang terlambat. Dan gak membawa masalah, Bopo. Ya, sudah. Sebaiknya kita masuk ke dalam. Kemudian kita bersiap-siap untuk memperingati kematian ibumu. Ya. Nari Ratih sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik, dan begitu berbakti pada orang tuanya. Dia selalu memanjatkan doa untuk kebahagiaanmu di surga loka. Ibu, meskipun aku hanya sebentar merasakan kasih sayangmu, tapi cinta dan kasihmu akan selalu terpatri kuat di hatiku. Jagat Dewa Batara, tolong selalu berikan ibuku kebahagiaan di surga loka. Pak Billy! Bagus. Kamu teruskan. Aku mau menghadap si tua bangka. Baik. Putriku! Selamatkan putriku! Kang Mas, kenapa Kang Mas ada di luar? Bukankah Kang Mas sedang sakit? Pengawal! Sudah, jangan! Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu keberadaan anakku Padmini. Kang Mas, Putri Padmini itu penyakitnya makin parah saja, Kang Mas. Para tabib sudah hampir putus asa untuk mengobatinya, Kang Mas. Maafkan saya, Kang Mas. Kalau saya terlalu lancang. Mungkin kini saatnya bagi Kang Mas untuk menentukan pengganti dan penerus keris Gentala Cakra, Kang Mas. Aku masih punya seorang cucu. Padmini! Kenapa si tua bangka itu tidak mau menyerahkan kadipaten ini dan keris Gentala Cakra padaku? Padahal itu sudah benar-benar mati. Bagaimana kalau keyakinan si tua bangka itu benar? Dan bagaimana kalau bayinya itu masih hidup, Kang Mas? Diam kamu! Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Cucunya sudah pada mati. Kamu camkan itu. Kenapa mukamu besar seperti itu? Ini semua gara-gara pria bertopeng itu, Romo. Pria bertopeng itu? Kenapa dia selalu membuat onar di kadipaten ini? Tidak! Jangan ambil. Satu aja, Pak. Pak, saya mau satu aja, Pak. Ya, Pak, ya. Satu aja, Pak, yang ini, Pak. Jangan pelit-pelit dong, Pak. Pak. Saya mau satu aja, Pak. Nanti aja.
Maaf. Ini. Ini. Oh, iya. Hei, tunggu. Rati! Jangan kurang ajar kamu. Rati, kamu jangan galak gitu dong. Aku kan sini pengen ngajak kamu jalan-jalan, ya. Soalnya kemarin pas aku ngajak kamunya kabur, ya. Jangan macam-macam kamu. Aku bisa berteriak untuk memanggil seluruh penduduk desa untuk pajak kamu. Rati! Dasar cuma mata keranjang. Jangan pernah mengganggu sahabat aku. Rati, cepat pergi Rati. Cepat ambil buah di pegunungan buah untuk kita. Biar aku yang tahan orang ini. Cepat Rati! 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 Kita kejar dia. Ayo! Ayo! Iya. Ayo. Kok kamu bisa ada di sini? Kalau ada yang tahu bisa gawat. Bukankah sudah ada yang tahu? Aku rasa aman-aman saja. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku hanya mengikuti apa kata hatiku. Maaf, aku boleh tahu siapa namamu? Kemana ya dia? Hah? Dia kemana? Rati. Namaku Nari Rati. Aku Arya Kamandanu. Senang bisa mengenalmu. Gawat, mereka terus mengejarku. Siapa mereka? Mereka itu anak-anak orang kaya di desaku. Ayo kita kejar. Ayo.
Jangan takut, Rati. Aku tidak akan membiarkan mereka bertindak kurang ajar padamu. Kamu cari mati. Mundur. Habisi dia! Dia itu Kanjeng Putri Dewi Laksmi. Dia putri di Kadipaten ini. Jika dia tahu kamu bukan orang Manguntur, kau pasti bisa langsung dibunuhnya. Tangkap dia dan bawa mayatnya ke sini. Cepat! Kumpulkan penduduk dan serang Manguntur. Cepat!